efek yang diterima oleh tamu harus kelihatan lega dan tinggi. Oleh karena itu, existing daripada pintu kaca aluminium ini sebelumnya yang tingginya hanya kurang lebih 2 meteran, diubah menjadi tingginya menjadi 2,4 sampai 2,5 meter. Jadi memberikan efek yang tinggi, dan kita juga menambahkan backdrop dining area yang kita gunakan dengan 3 finishing, yaitu finishing di bagian atas kisi-kisi, di bagian tengah bronze mirror, dan di bagian bawah adalah HPL polos. Tetapi bronze mirror ini memberikan efek ruangan ini menjadi lebih lebar dan lega. Nah, hasil kerja interior kita di lantai 1, sekarang kita udah ready nih untuk naik ke lantai 2. Nah, sebelum kita naik ke lantai 2, kita akan lihat dulu di area tangga sini ada lampu-lampu yang disinarin ke arah anak tangga. Ini keren banget sih lampunya sih. Jadi lampunya itu tidak hanya di per anak tangga, tapi dibuat per 3 anak tangga, satu lampu. 1, 2, 3, itu satu lampu, 1, 2, 3. Jadi lampu memancar dari sisi anak tangga ini menjulang sampai ke atas. Nah, kalau misalnya kita mau lihat sebentar nih di area sini, kadang-kadang kita bisa sebutnya sebagai area bay window. Bay window ini dipakai oleh orang-orang untuk istirahat sejenak, karena sinar daripada jendela ini juga cukup bagus, karena terang dan posisi tempat duduknya pun juga tidak terlalu sempit. Bisa untuk santai, bisa untuk ngobrol-ngobrol di sini, ataupun untuk nunggu orang. Bisa jadi tempat untuk membaca buku juga, karena lampunya juga cukup terang di sini. Jadi ini kita sebut sebagai bay window. Oke, lanjut ke lantai 2 yuk. Nah, di area lantai 2 ini kita disambut oleh SPC flooring yang menjulang di seluruh lantai 2. Jadinya lantai 1 hanya keramik tile, tapi lantai 2 ini owner membuat lantainya menggunakan SPC flooring. Yuk kita review kamar anak pertama. Ketika kita buka pintu utama kamar ini, langsung kelihatan sekali kabinet terbuka berwarna biru yang menjulang dari atas sampai bawah. Ambalan terbuka ini pun kita juga menambahkan fitur LED lighting di setiap ambalannya, sehingga sampai ke bawah. Jadi kabinet terbuka ini biasanya buat apa sih? Biasanya kita bisa pakai untuk buku-buku, bisa untuk tas sekolah, bisa untuk pajangan juga. Jadinya ketika anak mau pergi ke sekolah atau apapun, bisa tinggal ambil tas itu dan pergi. Nah, kalau kalian lihat lebih dalam lagi, di area sini ada ranjang yang berukuran 1,2 meter dikali 2 meter. Ranjang ini pun juga kita sesuaikan ukurannya supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, di bagian bawah ranjang kita juga ada storage cabinet. 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Kita pun juga menggunakan headboard. Headboardnya itu pun juga kita menambahkan fitur LED lighting yang memanjang dari sebelah kanan ke sebelah kiri wardrobe. Kita juga menambahkan custom headboard yang kita buat dari kain, dan ini bisa membuat anak bisa menyender dan santai lebih enak lagi. Nah, di area sini ini ada wardrobe nih. Wardrobe lemari ini kita tutup dulu ya supaya cahayanya juga lebih baik. Nah, wardrobe ini kita menggunakan 2 perpaduan warna, satu warna abu-abu dan satu warna coklat. Supaya tidak terlalu polos, kita juga menambahkan fitur kisi-kisi. Kisi-kisi ini sedikit lucu, kita membuat sedikit kisi-kisi di sebelah kiri,
Lalu kalian bisa lihat di atas itu kisi-kisinya pun juga menjulang sedikit ke kanan. Jadi seperti berbuat siku. Kalau bisa dilihat, apakah ini satu pintu atau dua pintu ya? Nah, kita coba buka yuk. Nah, ternyata ini satu pintu nih, teman-teman. Nah, satu pintu ini membuat kisi-kisi ini kelihatan menjadi lebih elegan dan lebih unik dibanding wardrobe-wardrobe lainnya. Nah, di bagian bawahnya, ini pun juga ada tempat untuk gantung baju, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan di bawah sini pun juga kita menambahkan laci. Satu di atas, dan satu di bawah. Ini pun juga membuat kotak untuk baju lipat ataupun celana lipat. Kalau kita tutup, lampunya langsung mati di sebelah kanan. Dan di sini pun juga ada switch untuk di area sebelah kiri. Wallpaper di area headboard pun juga dipilih oleh owner dengan tema bintang-bintang berwarna sedikit gelap, navy blue, supaya ketika dipasang gambar picture ini oleh owner, Marvel Heroes ini kesannya lebih mewah juga, apalagi ditambah dengan sinar LED lighting yang menyinari area gambar ini. Nah, setelah kita review area sebelah kiri, kita review sebelah kanan yuk. Di area sebelah kanan ini kita ada buat meja belajar. Meja belajar custom ini kita buatnya panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Kita sengaja buatnya tidak terlalu panjang sampai sini supaya akses untuk jalannya pun tidak terlalu sempit. Jadi ketika kita membuat space kecil di daerah sini, ketika kita punya satu bangku lagi, owner bisa tetap duduk di sini sambil berbincang dengan anaknya langsung, ngobrol langsung, dan tempatnya juga tidak terlalu sempit. Dan di sini pun juga area gordennya kita sebutnya sebagai Romance Shades. Romance Shades ini dipilih langsung oleh owner yang ingin membuat warna yang disukai oleh anaknya, yaitu warna oranye. Kita buka ya. Wah, keren banget kan ya? Yuk kita buka lagi. Nah, di area meja belajar ini pun juga kita menambahkan beberapa drawers untuk penyimpanan. Drawers di bawah meja, yang bagian dalamnya pun tetap abu-abu. Ada drawers yang di sebelah kiri. Totalnya ada 5 drawers yang bisa untuk penyimpanan. Dan di bagian sini pun juga kita menambahkan ambalan, simple ambalan. 2 simpel ambalan untuk penyimpanan dan taruh-taruh buku ataupun pajangan lainnya. Nah, headboard yang kita tadi jelaskan di sebelah sana ini juga memanjang sampai ke arah meja belajar. Jadinya LED lightingnya ini pun juga tidak putus. Kita bisa matikan dan nyalain di area sini. Nah, kita tidak lupa juga ada storage sebenarnya di bawah sini. Jadinya seperti tadi kita jelaskan, ada storage sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di kamar anak ini ada satu pintu yang bisa ke arah beranda luar. Nah, beranda luar ini yang tadi kita jelaskan tuh di bawah. Di video sebelumnya kita ada kasih tahu bahwa owner mengextend kurang lebih 1 meter supaya beranda di lantai 2 ini kelihatan lebih luas juga. Jadinya ketika sudah ada beranda di sini, menjadi satu tempat di mana owner bisa lebih santai, bisa sambil melihat vertical garden dari lantai 2 sini, dapat enjoy waktu untuk santai, untuk menghirup udara-udara segar dari lantai 2 sini. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, di sini adalah service area, adalah kamar pembantu, dan di sini adalah tangga spiral yang tadi kita jelaskan di video sebelumnya, bahwa ada tangga spiral yang menggabungkan antara service area lantai 1 ke service area lantai 2. Nah, ada lagi nih fitur yang keren lagi dari owner. Nah, owner itu kalau mau gantung baju di mana sih? Nah, itu di sini nih. Ada buat holo, dan kalau misalnya kita untuk gantungin baju, biasanya kata owner tinggal menggunakan kayu untuk digantung ke atas.
tapi kita nggak ada kayunya nih, jadi kita nggak bisa demonstrate sedikit tentang itu. Tapi kurang lebih itu adalah area untuk gantung baju. Oke, nah ini seperti biasa, ini adalah tangga emergency untuk ke arah toren dan sebagainya. Dan di bagian atasnya pun owner juga memilih warna bening karena selain daripada cahaya tetap bisa masuk, untuk gantung baju ataupun untuk menjemur baju pun juga bisa cepat kering karena di sini adalah ventilasi, jadinya tidak tertutup, jadi angin, sinar tetap masuk untuk membantu mempercepat mengeringkan bajunya. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa review area kamar anak yang kedua. Yuk. Nah, kamar kedua ini adiknya. Secara ukuran itu lebih kecil 1 meter. Jadi kalau misalnya owner tidak mengextend 1 meter yang tadi balkon di belakang itu, ruangan sebelah pun persis kayak gini juga ukurannya. Mau nggak mau, layoutnya itu ranjang, meja belajar, wardrobe. Untungnya ketika owner mempunyai rencana untuk extend itu, kamar sebelah menjadi lebih besar. Jadinya mungkin jarak antara wardrobe dengan ranjang dengan meja belajar itu ada sekat yang lumayan untuk flow jalan. Nah, kalau misalnya kameranya dari sana, kita bisa lihat ke arah sini. Di sini itu temanya hijau nih. Tema hijau itu bisa kelihatan dari kabinet terbuka. Jadi kalau misalnya di samping itu kabinetnya warna biru, di sini warna hijau nih. Dan hijaunya pun juga bukan hijau yang medok ya, aku rasa ya. Ini hijaunya hijau bagus banget sih. Secara penambahan LED lighting yang di sela-sela ambalan ini pun juga menjadi lebih mewah juga. Nah, ketika ukuran ini tidak terlalu besar, kita sambungkan meja belajar di tengahnya supaya memaksimalkan ruangan. Di sini pun juga ada storage 2, maksudnya drawer 2, dan posisinya pun juga masih enak, duduk dan sebagainya. Dan di bawah pun juga kita tetap ada storage juga, storage untuk penyimpanan juga nih. Bisa untuk tas, bisa untuk barang-barang pernak-pernik lainnya. Jadinya kita memaksimalkan banget ruangan. Nah, sebenarnya di bagian atas itu pun juga tempat penyimpanan, tapi ketinggian saya juga nih. Kita hari ini nggak bawa tangga, tapi anyway itu bukan kabinet mati. Jadi kabinet yang hidup, yang bisa dibuka, yang bisa disimpan barang-barang juga. Nah, anyway, dari wardrobe sebelah dengan wardrobe ini kurang lebih mirip. Kita memakai 2 finishing. Finishing HPL untuk yang polos, dan finishing kisi-kisi. Jadinya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, supaya tidak bosan, supaya tidak monoton, kita buatkan 2 finishing. Nah, di sini pun dalamnya pun ada LED lighting juga. Nah, LED lighting ini pun juga sama kayak tadi. Kita kalau matiin tutup, kalau kebuka nyala. Biasanya ada beberapa tempat lain itu switch on off-nya itu hanya 1 di tengah. Jadi harus buka dua-duanya baru nyala. Tapi kalau kita buatnya 1 pintu 1 switch. Supaya kalau misalnya kita buka 1 pintu pun udah nyala gitu. Nah, anyway, atas juga sama tuh, finishingnya ada 2. Tapi ini hanya 1, bukan 1 pintu. Jadinya kalau atas mungkin untuk barang-barang yang lebih jarang dipakai kali ya, seperti koper, mungkin winter coat, barang-barang apa ya, selimut, spray yang mungkin gantinya seminggu sekali atau gimana, itu lebih oke sih. Nah, di sini pun juga simple aja, kita bikin drawer atas dan bawah. Kita bikin simple. Nah, di bagian bawah sini juga ada storage nih. Jadi karena posisi ranjang ini mepet ke dinding, oleh karena itu kita cuma ada 1 sisi nih untuk storage. Storage-nya itu pun 2 juga, besarnya sama sih, sama kayak yang sebelah. Jadi ranjang ini pun juga 1 meter, 1,2 meter dikali 2 meter. Jadinya pas banget sih untuk even saya pun ini enak banget sih, nyaman banget sih. Dengan ketinggian daripada headboard ini 1 meter itu di punggung nggak sakit jadinya. Kita coba ya.
Nah, asalkan ini sudah mencapai kurang lebih di bawah bahu sedikit, kita untuk baca buku ataupun untuk nyender itu udah enak banget sih. Apalagi dengan ketinggian daripada meja ini 75 cm, dimana tangan itu bisa taruh sini, ini enak banget. Ini kuat nih kita soalnya matiin di belakang, jadinya kita mau injek di sini pun juga kuat, dijamin. Nah, kita bagian kordennya nih, kordennya sama persis sih, sama kayak sebelah tadi. Jadi kalau sebelah tadi kakaknya suka warna biru dan warna oranye, adiknya suka warna hijau dan hijau, jadi 2 hijau. Nah, tapi hijaunya ini dibikinnya nggak seperti yang saya tadi bilang sih. Pemilihan warna dari owner pun itu taste-nya enak banget sih. Jadi hijaunya nggak hijau terlalu medok, terlalu mungkin ngomongnya terlalu aneh gitu ya. Tapi ini nggak, ini bagus ini. Hijaunya itu smooth ya, kita bilang ya. Jadi ketika kita ngelihat satu ruangan ini pun juga ngerasanya cozy juga gitu. Nggak ngerasanya terlalu, ngomong kasarnya lebay kali ya. Nggak terlalu lebay gitu, jadi bagus sekali dengan suasana daripada ruangan ini. Dan ini pun juga langsung ke arah jendela. Setiap kamar kalau ada jendela itu pencahayaannya itu enak banget. Jadi tidak perlu nyalain lampu terlalu banyak ataupun elektronik yang terlalu banyak, electricity yang terlalu banyak, tinggal buka jendela atau buka korden, itu udah enak banget sih. Sebelum kita review kamar master bedroomnya, kita lihat dulu kamar mandi di lantai 2. Kamar mandi lantai 2 ini simple saja, kita mengerjakan kabinet wastafel yang di bagian bawah wastafel. Dengan satu pintu, dalamnya pun juga berwarna abu-abu. Dan kita juga mengerjakan tempered glass 10 mili yang tingginya pun tidak sampai plafon, tapi kita menyesuaikan dengan tinggi daripada pintu kamar mandi ini, kurang lebih 2,4 meter dengan lebar kurang lebih 40 cm. Kurang lebih. Oke. Nah, ketika kita masuk ke dalam kamar utama ini, kita dihadapkan langsung dengan jendela yang besar banget nih. Jadi cahaya daripada kamar ini itu cukup banget. Karena tanpa nyalain lampu pun ini udah terang banget. Tapi kita sengaja nyalain lampu sih, supaya LED lightingnya biar kelihatan nih di video ini. Interiornya bisa kelihatan lebih mewah juga. Nah, anyway, ini bagian atas ini ada cove light lagi nih. Jadi sebenarnya tadi di kamar anak pun aku lupa jelaskan, tapi ada cove light tuh. Nanti kita masukin aja ya di videonya tuh. Jadi cove light ini pun juga memberikan efek warm, cozy, mewah, ambience-nya dapat banget. Apalagi kalau malam-malam hari. Jadi kita coba ya, kita tutup ya. Ini kita anggapnya jendela korden ini kita tutup deh. Tuh. Keren banget ya. Jadi ini LED lighting dari atas itu mantul ke arah korden dulu, baru ke arah ruangan. Jadinya itu kayak siku. Dan banyak sekali orang yang membuat drop ceiling itu harus di tengah-tengah ruangan, padahal belum tentu gitu. Padahal kalau misalnya cove light itu dibuat dengan simple, apalagi kita buatnya yang penting ke arah korden dan sebagainya, apalagi kordennya itu juga kita harus taruhnya di atas ya. Jadi kalau misalnya cove light-nya itu di bentuknya ke 20 cm ke atas, kordennya itu harus di atasnya, supaya lampunya kena dulu, baru mantul ke bawah. Nah, kita buka lagi ya, soalnya agak gelap nih. Nah, di sini juga pakai citras, as usual, yang di mana-mana ada. Habis itu kita di sini dihadapkan dengan backdrop ranjang. Jadi sebenarnya ruangan ini itu panjang banget nih dari ujung kanan ke ujung kiri. Nah, karena ruangannya lumayan panjang, kita rekomendasi ke owner juga untuk membuat satu backdrop, yaitu backdrop pembatas antara ranjang dengan walk-in wardrobe. Karena kita suka banget sih dengan walk-in wardrobe. Walk-in wardrobe itu lemari yang tersembunyi. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan langsung dari mata ya, ketika masuk ke kamar langsung kelihatan lemari itu kan kayaknya kurang oke ya. Nah, di sini kita buat pembatas nih. Nah, pembatas ininya pun kita juga finishing dengan 3 jenis finishing. Apa aja tuh yang pertama? Yang pertama itu kisi-kisi nih. Kisi-kisi kayu, atas dan bawah nih. Ini sebenarnya udah ada headboard, tapi ketutup nih. Tapi anyway, ini kelihatan nih, atas dan bawah nyambung sampai ke plafon. Sebelah kiri ini polos, HPL polos.
Tapi HPL polosnya bukan yang memang nggak ada tekstur, tapi ini kode yang lumayan oke juga sih untuk dilihat langsung sih. Jadinya boleh jadi pertimbangan juga nih. Nanti kalau misalnya mau tahu kodenya bisa DM kita bisa kasih tahu kodenya. Nah, yang ketiga adalah bronze mirror nih. Jadi ketika kita masuk ke ruangan ini, karena kita ada pembatas ini kan buat ruangan ini somehow jadi lebih kecil. Nah, ketika somehow jadi lebih kecil, bronze mirror ini mengambil alih nih untuk memperbesar atau melebarkan ruangan lagi. Walaupun bronze mirror-nya itu kurang lebih cuma 30 cm sih. Lebih dari sejengkal saya, sejengkal kurang lebih 20 cm. Tapi efek daripada bronze mirror ini berguna banget. Apalagi bronze mirror ini kita campur dengan LED lighting. Jadi LED lighting mantul ke atas, mantul ke bronze mirror, mantul keluar. Wah, jadinya mewah banget sih. Ambience-nya juga dapat. Jadi ketika malam-malam kita nyalain ini aja nih, nggak usah nyalain lampu utama nih. Nyalain LED lighting atau nyalain lampu bedside untuk lamp, itu udah cukup banget. Udah terang banget deh. Nah, kalau untuk ranjangnya, owner beli langsung sih, beli jadi dari Vinoti Living. Jadinya ini nggak endorse, nggak apa. Tapi kita cuma kasih tahu ini owner beli langsung. Nah, kalau misalnya kita tutup pintunya dulu ya. Nah, kalau bagian pintunya belakang ini nih, backdrop TV. Nah, kalau backdrop TV ini kita buatnya full. Dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Kita buat ini pun juga dengan sebenarnya tiga tipe warna sebenarnya. Tapi secara kasat mata ini 2 tipe warna. Paling simpelnya, abu-abu dan coklat. Tapi padahal coklat ini pun dengan coklat yang ini, itu beda kode. Nah, nanti kalau misalnya kodenya mau tahu juga, nanti kita bisa tulis di bawah ya. Nanti kalian juga bisa cek-cek. Nah, di bagian finishing ini pun sebenarnya kalau kalian lihat tadi dari video yang pertama, yang backdrop ranjang, ini seberang-seberangan nih, kisi-kisi dengan kisi-kisi. Bedanya, kisi-kisi yang di daerah sana itu per 4 cm lebarnya daripada kisi-kisi tersebut. Nah, kisi-kisi ini kita buatnya agak beda nih. Kita buatnya itu campuran, 2 cm, 4 cm, dan 1 cm itu tali air. Sebenarnya kalau tali air ini bukan 1 cm sih, 0,9 sih tepatnya sih. Tapi kalau misalnya orang lebih gampang ingatnya 1 cm sih. Jadi kalau bisa dibilang nih, ini 2, 1, 4, 1, 2, 4, 2, dan seterusnya. Jadi ini finishingnya sangat keren banget sih menurut aku sih. Maksudnya pemikiran daripada desainer dari Blessing ini dipikirin matang-matang nih. Supaya kelihatannya ini tetap berkualitas. Jadi nggak monoton. Karena kalau kisi-kisi semuanya 4 cm kan kelihatannya monoton ya. Jadi kita campur sedikit nih. Nah, dari backdrop yang kita lihat ini nyambung ke bawah nih. Kalau misalnya mau dilihat nih. Ini nyambung nih. Jadi sebenarnya satu kesatuan nih, atas ke bawah nih. Tapi dipisahkan oleh satu meja. Sebenarnya ini meja simple banget sih. Meja ambalan. Tapi ambalan yang 4 cm, di mana memanjang dari kiri ke tengah daripada credenza ini. Jadi ini kayak penopang lah ya kita ngomong. Dan di sini juga dipakai sebagai meja kerja atau meja belajar. Ini owner langsung beli jadi untuk bangkunya. Dan tingginya pun juga oke banget. Kita di sini pun juga buat tulis, buat belajar, buat main laptop atau apapun. Ini enak banget sih, pas banget. Dan ketika kita buat 2 finishing seperti ini, TV akan diletakkan di tengah-tengah 2 finishing ini. Kalau owner, let's say memakai 50 inch, kurang lebih itu di sini sampai di sini nih. Kurang lebih ya kita ngomong. Tingginya pun juga enak banget. Jadinya ketika kita nonton itu, sebenarnya 2 finishing itu memberikan efek yang elegan dan mewah. Nah, untuk credenza ini kita bikinnya floating credenza. Kenapa? Karena kalau kita buatnya credenzanya terlalu full, itu buat sempit ruangannya. Jadinya ini backdrop biasa, di sini kita bikin credenza. Credenzanya itu pun kita finishingnya itu align-nya kita garisnya kita finishingnya kita garisin dari ujung ke ujung. Kalau nanti dilihat secara detail. Jadinya HPL yang kita pakai itu semuanya nyambung nih kodenya. Secara kode ataupun secara lembarannya kita nyambungin nih. Supaya kesannya tetap menyatu atau menyaru ya kita ngomongnya. Nah, di sini juga kita menambahkan ambalan
kabinet terbuka. Jendela kabinet terbuka ini kita bikin terbuka, dan oleh karena itu kita pasang LED lighting. Karena kalau nggak ada LED lighting kayaknya kesannya agak kurang ya. Nah, ini setiap ambelannya ada nih LED lighting nih. Nah, ketika di kiri situ nggak ada kabinet apa-apa, kanan sini kita maksimalin. Karena mau gimana pun juga kan pasti ada barang-barang seperti remote TV, ada barang-barang seperti pernak-pernik WiFi atau apapun yang kita bisa letakkan sebenarnya di kabinet dalam ini. Ini kita pakai push pull nih, kelihatannya kayak kamuflase ya tadi ya. Soalnya wallpapernya juga warna abu-abu, kabinetnya juga warna abu-abu, jadi kayak kamuflase kali ya. Apalagi posisi di samping sudut sini. Tapi anyway, karena ini custom, jadi ini membuat pintu lebar daripada pintu ini harus disesuaikan ketika dibuka ini nggak kena AC. Jadi itu penting banget ya, kalau misalnya kita bikin custom interior itu, kelebihannya sih itu. Ruangan kamu akan dimaksimalkan supaya tidak ada ruang tersisa yang bisa ditempati oleh debu atau kena dengan elektronik atau barang-barang lainnya. Jadi ini pas banget. Kita tutup pun ini push pull. Sorry. Nah, di bagian bawah sini kita buka dulu yuk, biar kita bisa lihat juga dalamnya. Ini luarnya coklat nih, tapi dalamnya abu-abu. Karena kalau misalnya coklat dengan coklat, ada juga yang suka sih. Jadi preference masing-masing. Tapi owner yang di sini make it simple, maunya abu-abu supaya nggak terlalu rame mungkin kita ngomong. Nah, ini wallpapernya pun sebenarnya agak sedikit berbeda nih dengan wallpaper yang di luar. Jadi wallpaper di sini mungkin sedikit warna, kalau dari kamera mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi ini ya sedikit coklat kali ya kita ngomong. Apalagi kalau saya kena lampu LED lighting ini, kena lampu sorot ini, lebih nggak kelihatan lagi sih warnanya sih. Tapi anyway, ini warna coklat nih. Nah, setelah daripada situ, kita ke arah belakang yuk. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ini backdrop ranjang yang menjadi pembatas antara ruang depan dan ruang belakang. Padahal ini satu ruangan sih. Tapi kita bikin satu jalan ini supaya ketika masuk dari pintu utama itu mau ke WC nggak usah muter. Lewat sini udah enak nih. Dan ini juga pas banget. Ukuran paling pas itu manusia untuk lewatnya sempit atau enggak itu dari sini aja nih. Kita kepalin tangan, kita buat jalan. Kalau udah bisa enak begini, itu enak banget sih. Jalannya juga udah nyaman. Nah, ketika kita udah nyampe sini, itu langsung dihadapkan dengan wardrobe yang besar. Wardrobe itu memanjang dari kiri ke kanan. Nah, pada awalnya sebenarnya ini cerita singkat aja ya. Awalnya itu sebenarnya secara desain itu HPL dengan HPL. Jadi HPL-nya di atas untuk pintu, HPL-nya di bawah juga untuk pintu bawah. Tetapi karena ruangan di sini itu kan menjadi lebih eksklusif dan lebih sempit ya karena ada pembatas ini, kita saranin ke owner untuk merubah pintu HPL yang ada di bawah ini menjadi pintu kaca frame aluminium. Soalnya kesannya itu banyak hal sih. Satu itu memberikan efek lebih besar karena mau gimana pun juga kaca kita kelihatan dalamnya itu bisa lebih besar. Efek kedua itu lebih mewah pastinya. Kenapa? Karena sinar lampu dari dalam wardrobe itu bisa terpancar keluar. Itu kelebihannya sih. Dan aku rasa pemilihan warna hitam ini juga simple but elegant. Kita lihat dulu yuk dari dalamnya. Dalamnya ini untuk baju gantung. Dalamnya pun juga dikasih warnanya abu-abu. Soalnya seperti yang saya jelaskan tadi, owner mau simple. Dan di satu sisi tidak terlalu norak juga kalau misalnya terlalu banyak warna. Nah, di bawah sini ada drawer kabinet nih. Ini untuk penyimpanan lainnya. Nah, aku mau kasih tahu tips and trick dari kita juga nih. Kalau untuk bikin lemari, menurut kita paling bagus itu bikin body 4 cm. Jadi, kalau untuk body 4 cm ini kita kerjakan ya. Body 4 cm itu membantu kita untuk ketika buka pintu, itu nggak kena list daripada
kusen daripada apapun pintu. Jadi kita buka nih, ini maksimal nih. Tapi kalau misalnya ini, let's say, nggak dibuat 4 cm atau mungkin 2 cm gitu, kecil gitu, most likely dia punya pintu ini pun bakal kebukanya nggak mungkin 90 derajat nih. Bakal bukanya begini nih. Nah, efeknya apa kalau buka begini? Mungkin pasti bisa ambil baju. Tapi untuk ini, kena nih. Bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya ini drawernya kena nih. Jadinya nggak maksimal untuk buka drawer. Tapi kalau misalnya kita bukanya sampai maksimal, ada bodinya, ini buka drawer sampai ke belakang pun nggak ada masalah. Dan ini pun juga aman, nggak kena ini sama sekali itu. Aman, udah sampai ujung. Karena 4 cm itu angka yang paling bagus sih untuk bodi lemari. Nah anyway, ini soft closing juga. Nah bagian sini, ini untuk display kabinet nih. Display kabinet ini kita buatnya berbeda kayak sebelahnya. Ini lebih ke ambalan-ambalan. Tetapi ambalan-ambalannya pun kita pasang dengan LED lighting nih, per kabinetnya. Kita kasih LED lighting per ambalannya. Nah, ini bisa dipakai untuk tas, bisa dipakai untuk display sesuatu yang owner mau kelihatan dari dalam itu keluar, apalagi dicampur dengan ditambahkan yang LED lighting itu keren banget sih, mewah banget. Kelihatan juga kan dari sini, lebih kayak siluet gitu, kilap-kilap gitu. Di bagian bawahnya ada drawer kabinet nih. Ada drawer kabinet nih. Nah, bagian atas ini sebenarnya hidup lemarinya, tapi kita nggak nyampe sih ya, nggak ada tangga, tapi anyway ini bisa dibuka nih, dalamnya pun abu-abu. Nah, di bagian sini itu kita bikin bukan lemari full dari ujung ke ujung. Alasannya kenapa? Jadi waktu kita pertama kali kita datang ke sini survei, itu kita udah tahu bahwa di sini tuh ada jendela nih, jendela yang dapat dari developernya langsung. Nah, ketika kita sudah ada jendela seperti ini, disarankan sama kita jangan dibuang. Karena mau gimana pun juga jendela ini walaupun kecil tapi cabai rawit nih. Maksud aku jendela ini bisa memberikan hawa, ini bisa dibuka nih. Memberikan hawa, cahaya yang cukup banget untuk ruangan ini. Jadinya ketika kita udah ada jendela ini, kita desainnya harus sesuaikan dengan jendela tersebut. Karena kan di sini ada jendela, jadi kita buat ambalan di sini nih, ambalan terbuka. Nah, ambalan terbuka ini efeknya juga banyak. Efeknya itu selain daripada membantu jendela ini memberikan cahaya ke dalam ruangan ini, ambalan ini pun juga membuat ruangan tidak sempit. Nah, ambalan ini juga kita buatnya warna abu-abu, supaya nggak terlalu monoton juga ya, semuanya warna coklat. Ini abu-abu, kita tambahkan LED lighting per ambalannya nih. Kalau sampai atas bisa kelihatan nih, per ambalannya ada LED lighting. Nah, ambalan ini pun juga tidak kita finishing kotak. Karena kita lihat dari kiri ke kanan itu semuanya lemarinya kotak-kotak semua ya. Di sini kita bikin curve nih. Edging-nya kita bikin curve nih. Jadi atas itu curve, yang paling atas sih kotak sih, karena mau gimana pun juga kan bodi yang paling atas itu kan topiannya itu kotak ya, jadi kita agak sedikit lucu kalau kita buatnya kotak. Jadi setelah daripada itu kita bikin ambalan kedua, ambalan ketiga, ambalan keempat ini curve atau setengah lingkaran. Nah di bagian sini itu drawer. Drawer itu bagian atasnya untuk penyimpanan, bagian bawahnya ini mirip drawer tapi bukan, ini kamuflase. Ini keren banget ya, coba kita duduk dikit deh. Nah ini kayak drawer nih, mirip semuanya finishingnya. Tapi ini untuk penyimpanan sih. Very nice, ini dalamnya juga warna abu-abu dan bisa dikunci. Nah anyway, kita pindahin dulu ke sana. Ini bagian vanity nih. Vanity ini memang menjadi kesukaan daripada klien-klien kita sih. Klien-klien kita demen banget dengan full body mirror. Nggak hanya full body mirror, tapi full body mirror menggunakan LED lighting. LED lightingnya pun sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau dilihat langsung dari arah situ, ini nyambung dari atas ke bawah nih. Dipisahkan oleh floating table ini. Ini nyambung nih, LED lighting nih. Enak banget ngeliatnya pun. Jadi kalau kita berdiri sini pun kelihatan satu badan. Kelihatan satu badan. Nah, dan ini pun juga kita buatnya ukurannya juga enak banget. Yang seperti tadi saya bilang sebelumnya bahwa kepalin tangan kamu tinggal berdiri di sini. Ketika di sini kamu muter itu nggak kena, itu adalah size yang pas untuk vanity kamu. Tapi kalau misalnya kamu begini, itu tiba-tiba kayak kejeduk tangan kamu, itu berarti harus dilebarin dikit tuh. Tapi tergantung ruangan sih ya. Kalau ruangannya udah terlalu pas, ya it's okay. Yang penting bisa duduk,
bisa untuk dandan, bisa untuk apa namanya, simpen-simpen barang-barang make up atau apapun, itu nggak ada masalah sih. Nah, anyway, di sini ada floating table nih. Floating table-nya atasnya warna coklat, lacinya warna abu-abu tua, kita pilih ya. Di sini juga ada storage, make it simple aja. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat backdrop ranjangnya itu dua finishing, warna coklat dan warna kisi-kisi coklat dan abu-abu dengan tali air. Di sini tuh kita make it simple sih. Make it simple-nya yaitu kita memakai satu warna coklat nih. Warna coklat ini pun juga kita kasih tali air. Tali air yang dibuat ini kita buatnya per jarak ini. Jadi kita buatnya as semuanya. Tapi jarak ini dengan ketinggian ini sama seperti tinggi daripada frame aluminium itu. Jadi kalau bisa kita lihat seberang-seberangan nih, itu satu level tuh. Dan lebarnya ini pun kurang lebih mirip dengan frame aluminium itu. Jadi kita buatnya itu dari kiri ke kanan itu dibikin as aja. Tapi tingginya kita sesuaikan dengan ini. Jadi ketika kita dalam sini, ruangannya pun nggak sempit banget sih. Ini enak banget sih. Ini bisa ngopi kayak di sini juga nih. Tapi di satu sisi nggak sempit, nggak membuat ruangan ini menjadi, ketika udah dibikin partisi ini, tidak membuat ruangan ini menjadi sempit. Nah, tebal dari partisi ini lumayan tebal nih. Kalau misalnya kita bisa lihat langsung nih. Biasa partisi yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu kan 7 cm ya rata-rata ya. Ini satu jengkal tangan nih. Ini kurang lebih 20 cm ada nih. Lumayan besar nih. Lumayan besar nih. Alasan kenapa 20 cm karena yang tadi kita lihat sebelumnya itu ada bronze mirror di tengahnya. Jadi kita harus pikirkan bronze mirrornya, penempatannya, LED lightingnya, dan finishing untuk belakang dan depannya. Jadi itu lumayan tebal sih. Tapi anyway, ini master bathroomnya nih. Master bathroomnya ini simple aja seperti yang tadi bathroom sebelumnya kita lihat. Di sini kita buat wastafel kabinet yang kayak kamar mandi sebelumnya. Ini satu pintu warna coklat, dalamnya pun warna abu-abu, persis seperti yang kayak kamar mandi luar. Dan di sini pun juga kita bikin partisi kaca tempered nih. Partisi kaca tempered ini kita buatnya tingginya sesuai dengan pintu daripada pintu daripada kamar mandi. Kurang lebih 2,4 ya rata-rata ya. Terus lebarnya ini 57 cm kalau nggak salah nih. Hampir 60 cm sih kurang lebih. Jadi kita buatnya ini memang sedikit layout daripada kamar mandi ini sedikit lucu. Intinya ketika kita mau keluar masuk ini yang penting nggak terlalu sempit aja area sini karena klosetnya sudah pas banget di sini. Maka dari itu kenapa owner membeli tirai. Ini membeli tirainya dari IKEA langsung sih. Kenapa? Karena ketika kita buat kaca tempered di sini, air itu kan masih tetap muncrat ya kita ngomong ya ke arah kloset ya. Dan kloset kalau misalnya basah kan nggak enak ya. Jadi owner menggunakan cara paling simpel. Beli korden, tutup ketika mandi. Jadinya kloset itu terhindar daripada basah dan yang demek-demek yang nggak enak itu sih. Kurang lebih seperti itu tour kita hari ini untuk lantai 1 di video sebelumnya dan lantai 2 di video kali ini. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, kerabat, dan keluarga Anda. Nah, sekali lagi, kalau kalian ingin membuat desain and build interior, boleh hubungi kita di Blessing Interior dan nomornya kita cantum di sini ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok kita under nama Blessing Interior untuk mendapatkan update-update project-project interior yang kita sudah kerjakan dan kita sedang kerjakan. Sampai ketemu di project berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.